Ridwan Kamil mengaku ada rumah sakit yang sengaja meng-COVID-kan pasien. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menampik ada pihak yang mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19. Ia menyebut banyak penjual obat yang sengaja menaikkan harga obat-obatan yang dianggap dapat menyembuhkan COVID-19. Bahkan Ridwan Kamil mengakui bahwa ada rumah sakit yang sengaja meng-COVID-kan orang yang tidak terpapar virus corona. Ada kejadian di COVID-kan, ada pula yang jual obat, ada yang cari cuan dari obat-obatan. Demikian kata Ridwan Kamil dalam perbincangan chatroom di Instagram CNN Indonesia. Tetapi itu bukan mengartikan bahwa si COVID itu datang dari sebuah konspirasi atau datang dari sebuah hal yang menurutnya diatur secara masif. Demikian sambungnya. Ridwan Kamil mengatakan sekarang bukan saatnya memperdebatkan apakah COVID-19 konspirasi atau bukan. Menurutnya, hal itu akan membuang-buang waktu. Ridwan Kamil menyarankan agar masyarakat tidak terfokus pada wacana tersebut. Sebab menurutnya jika COVID-19 adalah konspirasi, maka virus tersebut tidak akan menyerang seluruh dunia. Menurut Ridwan Kamil, masih banyak yang harus diurus ketimbang memperdebatkan kebenaran COVID-19 konspirasi. Ia menyebut banyak dampak yang ditimbulkan dari COVID-19, sehingga akan fokus untuk mengatasi permasalahan yang ada. Berdasarkan data Satgas COVID-19, Jawa Barat menjadi penyumbang tertinggi kedua atas kasus harian yang terjadi di Indonesia setelah DKI Jakarta. Total ada 440.377 kasus COVID-19 di Jawa Barat. Media internasional menyoroti situasi darurat COVID-19 yang terjadi di Indonesia akibat penyebaran COVID-19 varian Delta. Situasi di Indonesia di mana rumah sakit kelebihan kapasitas dan juga kehabisan tabung oksigen disebut sama persis dengan India ketika tsunami COVID-19 dengan angka menembus 400.000 kasus per hari. Media Inggris Telegraph menyebut di judul bahwa Indonesia mirip India saat berjuang melawan COVID-19. Media tersebut menyebut situasi di pemakaman di Indonesia didorong oleh varian Delta yang lebih menular berubah menjadi lintasan vertikal yang menakutkan. Para ahli telah memperingatkan Indonesia menghadapi krisis gaya India ketika rumah sakit di Pulau Jawa mulai merawat pasien di tempat parkir dan kehabisan pasokan oksigen medis. Pemerintah telah meminta bantuan Tiongkok, Singapura, dan negara-negara lain. Rumah sakit di seluruh Pulau Jawa Indonesia kehabisan oksigen, obat-obatan, tempat tidur, dan bahkan staf nakes karena peningkatan tajam dalam kasus COVID-19. The Guardian menyebut sistem kesehatan Indonesia berada di titik nadir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Komandan PPKM Darurat Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, awal pekan ini dia khawatir kasus harian bisa mencapai 70.000. Pemerintah mengatakan pihaknya mendapatkan pasokan oksigen dari Singapura untuk mengurangi kekurangan itu. Paling buruk bisa mencapai 60.000 hingga 70.000 kasus per hari. Tetapi ia berharap itu tidak terjadi karena semuanya dari polisi, militer telah melakukan isolasi yang cukup baik. Rumah sakit di seluruh Jawa sudah berada pada titik krisis. Ini seperti pasar di luar rumah sakit. Bahkan jika Anda menambahkan 100 tempat tidur lagi, itu tidak akan cukup. Pasien masih akan berbondong-bondong ke rumah sakit. Demikian kata Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 RSUD Dr. Slamet Martodirjo, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Saiful Hidayat. Rumah sakit tersebut merupakan yang terbesar di Pamekasan dan saat ini merawat lebih dari 100 pasien COVID. Halaman depan telah diubah menjadi ruang gawat darurat, sedangkan bagian dalam gedung digunakan untuk mengisolasi pasien. Meskipun rumah sakit beruntung dapat menghasilkan pasokan oksigen cair sendiri di lokasi, tangki oksigen tambahan masih diperlukan untuk mendukung pasien yang tinggal di tenda. Rumah sakit itu juga menghadapi kekurangan staf setelah 10 dokternya dinyatakan positif COVID-19 minggu ini. Ruang gawat darurat yang biasanya ditangani oleh 3 dokter, kini hanya dikelola oleh 1 orang. Selain itu, persediaan remdesivir, obat antivirus, juga telah habis. Kasus COVID-19 di Indonesia belakangan menjadi sorotan lantaran tiba-tiba melonjak drastis. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI pun mengungkapkan penyebab naiknya kasus COVID-19 tersebut. IDI menyebut bahwa penyebab utama melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia adalah karena masuknya virus corona varian Delta ke tanah air.
Wakil Ketua Umum Pengurus IDI, Slamet Budiarto mengungkapkan bahwa jika merebaknya virus ini dikarenakan adanya varian Delta yang masuk ke Indonesia. Slamet meragukan jika meningkatnya kasus dikarenakan kegiatan mudik. Dikutip dari Hops.id, Slamet mengatakan kalau penyebabnya mudik yang mana? Tanggal 4 hingga 17 Mei sudah selesai masa inkubasi. Setelah tanggal 17, dia tidak tahu itu bisa dikaitkan karena 4 hingga 17 Mei kalau dia mudik dia sudah menularkan. Dan saat itu 7 hari sudah keluar gejala. Jadi ini tidak mungkin ada salah satunya memang iya. Tetapi faktor pencetus utamanya adalah masuknya virus Delta ke Indonesia. Ia menambahkan bahwa virus corona varian Delta ini memang parah sekali. Kata dia, jika virus corona biasa untuk bisa menulari manusia butuh waktu 3 bulan, tetapi varian Delta ini hanya butuh waktu 2 hingga 3 minggu untuk menyebarkan virus. Sehingga menurutnya mudik itu bukan satu-satunya penyebab. Penyebab utamanya adalah masuknya virus Delta dari luar negeri, baik yang dibawa oleh orang asing ataupun dibawa oleh orang Indonesia yang bekerja di sana. Meski begitu, Slamet menyebut bisa saja mudik ini menjadi salah satu penyebab naiknya kasus. Namun itu mudik yang dilakukan setelah masa pelarangan, yakni setelah 17 Mei 2021. Dia mengatakan IDI menduga sebanyak 80% orang yang terkena virus corona varian Delta di Indonesia. Slamet mengatakan penularan virus varian Delta sangatlah cepat. Penelitian LIPI itu 70 hingga 80% orang terkena varian Delta. Kalau diperkirakan 80% virus Delta karena sangat menular sekali. Orang memakai masker masih bisa tembus. Masker satu lapis bisa tembus dan ini baru analisa. Karena itu, pihaknya menganjurkan untuk memakai masker double. Lebih jauh, Slamet juga meminta pemerintah waspada akan bahaya virus corona varian baru. IDI meminta pemerintah membatasi keluar masuk orang asing untuk masuk Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak menampik ada pihak yang mengambil keuntungan dari pandemi COVID-19. Ia menyebut banyak penjual obat yang sengaja menaikkan harga obat-obatan yang dianggap dapat menyembuhkan COVID-19. Bahkan Ridwan Kamil mengakui bahwa ada rumah sakit yang sengaja meng-COVID-kan orang yang tidak terpapar virus corona. Ada kejadian di-COVID-kan, ada pula yang jual obat, ada yang cari cuan dari obat-obatan. Demikian kata Ridwan Kamil dalam perbincangan chat room di Instagram CNN Indonesia. Tetapi itu bukan mengartikan bahwa si COVID itu datang dari sebuah konspirasi atau datang dari sebuah hal yang menurutnya diatur secara masif. Demikian sambungnya.